Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adnan Kasofi, SPD MBA, selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan. Perkenalkan, saya Zahra Aisyah Febrila dengan NIM 17124222071 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan magang saya, yaitu laporan praktik kerja lapangan pada PT Transportasi Jakarta, Divisi Sistem Teknologi Informasi dan Operasional Departemen Pengembangan. Baik, pada slide selanjutnya terdapat latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi berperan penting dalam mendorong transformasi organisasi, termasuk di sektor pemerintahan, melalui pengelolaan data dan informasi yang cepat, akurat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian kegiatan praktik kerja lapangan di PT Transportasi Jakarta pada Divisi Sistem Teknologi Informasi, praktika memperoleh pengalaman langsung dalam memahami penerapan sistem teknologi informasi di lingkungan kerja pemerintahan, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja dalam keterampilan kerja dan kontribusi nyata. Kemudian terdapat profil perusahaan yang di mana PT Transportasi Jakarta beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 1, Kebonpala, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 13650, yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam layanan transportasi daerah DKI Jakarta. PT Transportasi Jakarta ini juga milik badan usaha milik daerah, yaitu Pemprov DKI Jakarta. Kemudian untuk sejarah perusahaan PT Transportasi Jakarta atau yang dikenal dengan sebutan Transjakarta, didirikan pada awal tahun 2000-an sebagai solusi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik. Sistem ini mengadopsi konsep bus rapid transit atau BRT dari Transmilenio di Bogota, Kolombia. Pembangunan koridor pertama yaitu adalah Blok M Kota, dimulai pada tahun 2003 dan diresmikan beroperasi pada 15 Januari tahun 2004. Dengan seiring perkembangannya, Transjakarta menjadi sistem BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan panjang lintasan mencapai sekitar 208 km. Saat ini juga Transjakarta telah berkembang dengan lebih dari 13 koridor utama dengan ratusan rute pendukung serta berbagai layanan seperti Mikrotrans, Royal Trans, dan layanan difabel. Selain itu, Transjakarta juga terintegrasi dengan MRT, LRT, dan KRL, serta mulai mengoperasikan bus listrik sebagai bagian dari transportasi ramah lingkungan di Jakarta. Pada gambar di bawah terdapat tiga gambar, yaitu pada pada gambar bagian paling kiri, itu adalah logo Transjakarta pada tahun 2004. Kemudian di bagian tengah adalah logo tahun 2012 dan logo bagian kanan adalah logo tahun 2014 hingga saat ini. Kemudian praktikan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu melaksanakannya pada PT Transportasi Jakarta pada Divisi Sistem Teknologi Informasi dan Operasional Departemen Pengembangan. Praktikan juga sudah melakukan aktivitas praktik kerja lapangan selama 5 bulan, yaitu mulai dari tanggal 14 Juli tahun 2025 sampai tanggal 31 Desember tahun 2025. Tentunya dalam perkembangan dan membangun PT Transportasi Jakarta perlu memiliki visi dan misi, yaitu visi dan misi dari PT Transportasi Jakarta adalah visinya menghubungkan kehidupan Jakarta yang dihubungkan dengan misinya adalah bersama-sama menyediakan layanan transportasi terintegrasi yang memudahkan dan membahagiakan kehidupan Jakarta. Selain itu, PT Transportasi Jakarta juga menganut nilai-nilai atau falsafah yang sangat diutamakan dan junjung tinggi sebagai landasan prinsip berlaku dalam berbisnis yang disebut dengan BISA, itu bahagia, inovatif,
semangat, dan amanah. Lalu sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang transportasi publik, PT Transportasi Jakarta tidak hanya berperan menyediakan layanan angkutan massal, tetapi juga membangun budaya instansi yang kuat untuk mendukung kinerja perusahaan. Pada slide berikut adalah Divisi Sistem Teknologi Informasi yang merupakan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung operasional dan finance PT Transportasi Jakarta. Tugas utama Departemen Pengembangan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan, dan pengembangan aplikasi, pengujian serta perbaikan sistem, dan pengelolaan pembaruan fitur secara berkelanjutan. Pada gambar bagian kanan, terdapat em, flow itu ada dua, technical writer dan junior technical writer. Praktikan mendapatkan peran sebagai junior technical writer, yaitu perannya dalam mendukung penyusunan dan pengelolaan dokumentasi teknis yang berkaitan dengan sistem dan aplikasi yang digunakan di lingkungan PT Transportasi Jakarta. Tugas utama technical writer itu meliputi pengumpulan informasi teknis dari berbagai pihak, seperti product manager, developer, dan quality assurance, untuk memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan fungsi serta alur kerja sistem dalam pelaksanaannya. Sebagai junior technical writer, turut terlibat dalam penyusunan dan pembaruan manual guide atau user guide, dokumentasi prosedur operasional, serta pendukung penyusunan produk requirement dokumen atau PRD. Kemudian, selama menjalani praktik kerja lapangan, praktika memiliki tugas utama, yaitu ada tiga. Yang pertama, menganalisa double deduct. Itu untuk mengkaji terjadinya pemotongan saldo ganda pada akun pengguna melalui penelusuran data transaksi dan pencocokan riwayat pembayaran. Jadi kegiatan ini tuh diawali dengan melakukan penelusuran data transaksi yang tercatat dalam sistem, kemudian mencocokkannya dengan riwayat pembayaran pengguna. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan waktu transaksi, nominal pembayaran, serta status transaksi pada sistem untuk menemukan indikasi. Dari hasil kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi bagi tim terkait dalam menentukan langkah perbaikan sistem guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di kemudian hari. Kemudian yang kedua, membuat manual guide, itu untuk mendokumentasikan tata cara penggunaan aplikasi secara sistematis agar memudahkan pengguna memahami serta mengoperasikan aplikasi. Pada proses ini meliputi pengumpulan informasi terkait fitur aplikasi, alur penggunaan, serta prosedur operasional yang berlaku. Manual guide disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dilengkapi dengan tahapan penggunaan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengguna maupun pihak internal. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna, mengurangi kesalahan operasional, serta mendukung efektivitas penggunaan aplikasi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dan yang ketiga adalah Product Requirement Document atau yang disebut juga dengan PRD, itu untuk merumuskan kebutuhan dan spesifikasi produk secara terstruktur sebagai pedoman bagi tim pengembang dalam proses perancangan dan pengembangan sistem. Jadi kegiatan ini tuh melibatkan proses identifikasi kebutuhan pengguna, perumusan fungsi utama sistem, serta penentuan ruang lingkup pengembangan. PRD disusun sebagai acuan bagi tim pengembang dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem. Dengan adanya PRD, proses pengembangan sistem dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun pengguna. Kemudian terdapat kendala dan solusi yang perhatikan alami selama magang di PT Transportasi Jakarta, yaitu yang pertama kendalanya keterbatasan akses aplikasi Jira karena hak akses hanya diberikan kepada tim product manager dan quality assurance. Dan kendala yang kedua adalah koneksi internet yang kurang stabil sehingga menghambat akses sistem dan kelancaran pekerjaan berbasis digital. Serta terdapat juga solusinya. Yang pertama, melakukan koordinasi aktif dengan tim terkait untuk memperoleh informasi
data yang dibutuhkan dalam penyusunan PRD. Dan solusi yang kedua adalah melakukan penyimpanan data secara berkala, serta menyiapkan dokumen cadangan untuk menghindari kehilangan data akibat gangguan koneksi. Kemudian, pada slide selanjutnya terdapat kesenjangan teori dan praktik, yaitu yang pertama, kesenjangan sistem dan penyesuaian dokumentasi kerja. Menurut Wong et al. Tahun 2022, kesenjangan muncul ketika sistem informasi belum sepenuhnya mendukung aktivitas kerja, sehingga diperlukan penyesuaian dalam praktik. Di PT Transportasi Jakarta, sistem yang terus diperbarui menuntut penyesuaian dokumentasi kerja. Dan yang kedua adalah regulasi yang tinggi. Menurut Nahuai tahun 2024, digitalisasi meningkatkan efisiensi administrasi, namun dalam praktik tetap diperlukan persetujuan berjenjang yang berpotensi memperlambat proses kerja. Kemudian pada slide berikut ini adalah kontribusi praktikan selama menjalani praktik kerja lapangan, yaitu pertama adalah penyusunan manual guide dengan penyusunan dokumentasi fitur dan tahapan penggunaan aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem. Dan yang kedua adalah sebagai analisis double tidak pengguna Transjakarta, yaitu analisis pemotongan saldo ganda pada akun pengguna akibat faktor sistem maupun pengguna untuk meningkatkan keandalan transaksi. Kemudian terdapat kesimpulan dari hasil laporan magang yang praktikan buat, yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Transportasi Jakarta, Divisi Sistem Teknologi Informasi memberikan pengalaman langsung dalam penerapan teknologi informasi di sektor publik. Praktikan terlibat dalam analisis transaksi double deduct, penyusunan manual guide, dan penyusunan PRD, sehingga meningkatkan kemampuan analisis dan dokumentasi teknis. Meskipun terdapat kendala akses sistem dan jaringan, kegiatan PKL tetap berjalan dengan baik melalui koordinasi dan penyesuaian kerja, serta menjadi sarana penghubung antara teori perkuliahan dan praktik dunia kerja. Selain itu, terdapat juga rekomendasi, yaitu bagi mahasiswa untuk lebih proaktif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas PKL pada perusahaan terkait. Yang kedua, bagi fakultas, memberikan pengarahan PKL yang lebih jelas dan memperluas kerjasama dengan instansi. Dan bagi instansi, untuk menyediakan dokumentasi teknis yang lebih terstruktur dan meningkatkan keandalan sistem aplikasi. Baik, pada slide selanjutnya terdapat dokumentasi yang praktikan ambil saat menjalani magang pada PT Transportasi Jakarta. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.